Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini surat Ar-Rum, kagak kelihatan ini. Maklum lah HP-nya HP kentang. Jadi kayak begini ngerekamnya. Ini kita buka surat Ar-Rum ayat 21 ya, ayat 20. Nah, ini itu semua wa min ayatihi semua itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Enggak jauh-jauh kita masih buka tafsir Jalalain aja. Ntar kebanyakan tafsir, lihat tuh buku tuh di depan saya udah bertumpuk. Ini persiapan nih bikin konten memang begini kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada buku nih di depan saya judulnya Kado Istri untuk Suami. Ini ada buku juga My Wife My Princess. Nah, dulu sering rajin beli buku nih yang kayak gini-gini nih. Segala macam buku lah saya beli, mulai dari pijat urut sampai buku tentang ekonomi hukum. Jangan tanya tentang tasawuf mah banyak ya tafsir. Cuma bukan itu yang kita mau omongin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang namanya tahun berapa ya? Saya lupa itu. Ketika saya baru belajar berumah tangga. Tinggal di rumah kontrakan sama istri, ada anak. Suatu pagi istri saya bilang gini, "Bang," dia bilang ya kan, "emang masih lama itu gaji dari afiliate?" Ya belum tahu. Biasanya tanggal-tanggal segini udah dikirim, tapi ini belum nyampe. Emangnya kenapa? Bukan di rumah ini ke depan kalau seminggu lagi kayaknya ekonomi udah mulai kritis banget ini. Ini Bang, ada duit recehan ini kan untuk nanti sore. Coba tolong ditukar di apa itu di di pasar modern. Biasalah itu yang ada Maret-Maretnya. Bawa aja ke situ. Dia biasanya mau. Ya, dia memang mau karena dia buat kembalian. Lalu saya bawa lah ke situ. Dapat duit 35.000. Ya, ini cerita orang pinggiran. Kenapa saya cerita begini? Ya karena kebanyakan kita begitu. Kalau mau kebanyakan lihat jalan-jalan, lihat kehidupan mewah, lu lihat aja tuh di sinetron banyak. Cuma cerita sinetron doang, bukan cerita yang bener. Ini cerita yang udah biasa kita hadepin dalam kehidupan kita, masyarakat kita, umat Islam, masyarakat Indonesia. Ya begini emang nih kehidupannya. Pulang-pulang istri udah, "Ayo makan dulu." Makan nasi goreng udah ditaruh. Anak-anak makan dulu, "Ayo makan dulu." Kata, "Ya udah Dek, makan aja." Waktu itu kan masih muda. Umur masih 30 tahun ke bawah ya kalau nggak salah saya itu. Udah makan. Eh ini mudah-mudahan nanti kita dapat lah kita bacain. Waktu itu saya masih membaca surat Al-Waqiah. Kita bacain surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki ini untuk hari ini kita bisa makan, besok-besok mudah-mudahan udah nyampe itu gaji. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah realita kehidupan yang pernah saya hadapin, dan juga saya rasa bukan saya aja itu. Orang-orang juga pada sama ngerasain. Yang wah, udah mewah gitu. Itu mah yang ada di sinetron aja, tong. Lu dikibulin aja. Habis udah biasa digombalin. Apa itu? Bacalah ini 5 menit aja akan datang uang 1 miliar. Itu mah lu udah biasa digombalin. Ini enggak realita, kagak nyata. Inilah kenyataan yang ada. Lalu kata istri saya, "Ini 35.000 kayaknya gak bertahan sampai nanti sore, gak bertahan nih." Jadi bagaimana? Oh, Masya Allah, teringat ada sebiji emas kecil. Itu coba Bang bawa ke toko emas. Itu tapi masih pagi nih, baru setengah 9 hari Minggu. Coba bawa ke toko emas, mudah-mudahan ada duit buat kita. Pikiran saya apa? Saya telepon kawan saya yang jualan emas. Nah, saya bilang, "Tengku, apa kabarnya? Di mana?" "Saya di toko," dibilang, karena beliau hari itu udah nggak jualan emas lagi, udah pindah jualan. dia bekerja sama orang lain. Jadi jualan buku-buku di Darussalam. "Oh ya, begini Tengku, saya mau jual emas. Lalu begini dan begini." "Oh ya nggak apa-apa, nanti saya datang." Akhirnya kita ketemu aja di masjid, dia bilang kan. Itulah janjiannya selalu di masjid. Saya pun orang juga, nanti ketemu di hotel ya. Kenapa kalau saya janjian selalu di masjid? Nanti kita ketemu di masjid ya. Itu akhirnya udah, karena masjid itu di depan pasar, masjid itu dekat banyak toko emas di situ. Alhamdulillah ketemu. Lalu saya ayo kita tempat kawan saya yang biasa dulu saya jual-jual emas. Saya jual beli emas, bikin emas di situ sama dia. Dibawalah, Tengku, ngomong lah kayak pakai bahasa daerah.
Kiban, apa kabar? Begini dan gitu segala macam. Ngomong, ini saya mau jual emas, dia bilang. Laku berapa? Kata dia kan, karena punya kawan. Oh ya, dilihat, ditimbang, diukur, diapain tuh, dimasukin ke atas timbangan. Ini cuma dapat, kalau nggak salah hari itu dia bilang ini semua ya. Iya, ini nggak bisa dihitung nih karena ini apa namanya ya, ginian ini bukan emas kata dia. Ini emasnya aja yang kita hitung. Oh ya, dapat saya, kata saya nih dapat 300.000 juga ada alhamdulillah nih. Apalagi kalau 350 saya bagi Tengku, jangan sampai dia pulang tangan kosong. Kan nggak enak kita udah minta tolong orang cuma bilang terima kasih doang. Coba lo digituin, mau kagak? Saya nggak biasa begitu, tetap saya gegemin. Berapa ya? Berapa kata kata kawan saya, Tengku ini bilang, berapa? Ini Tengku paling besar, ngomongnya bahasa daerah, paling besar, paling gede banget nih karena masih pagi, untuk Tengku aja lah saya kasih ini 870 kalau nggak salah. Alhamdulillah dalam hati saya. Tapi saya gak ngomong sama abang itu. Nantinya turunin lagi. Saya diam aja kan. Kata Tengku ini, alah lurus aja 900. Saya bilang, hanje Tengku. Dia bilang, kagak bisa. Karena kan ini, ayah sama Tengku aja lah pagi-pagi saya kasih. Dia bilang, gimana Ustadz mau? Ya mau Tengku, berapa aja boleh kata saya kan. Habis itu abang itu tukang emas tuh ngomong lah sama saya, ngobrol-ngobrol sebentar aja. Biasanya kalau saya ngomong panjang kali lebar, kalau bisa kali tinggi. Tapi berhubung ini bisnis nggak bisa ngomong lama-lama. Ngobrol sebentar ya udah, dikasih lah uang sama saya ini ya, apa namanya 870. Lalu saya bilang terima kasih ya bang, udah barang saya beli uang saya kasih, barang saya ambil uang saya kasih, kata dia. Terima kasih bang, dalam hati saya senang banget tuh. Ini kalau sampai seminggu insya Allah duit udah, gaji udah datang ke saya kan. Cuma saya nggak ngomong, dia aja dalam hati. Kemudian Tengku bilang, Ustadz kalau gitu saya pamit. Tengku jangan dulu, berhubung masih pagi, ayo kita makan dulu. Saya ajaklah makan, ngopi. Tengku, lau pilih aja yang mau Tengku. Ya nih lah, Tengku ini kelihatannya Ustadz nih kok di sini panggil Tengku. Tengku ini orangnya kayaknya tahu diri banget. Aja pilih yang ringan-ringan aja. Ustadz ini aja telur, dia bilang kan. Ya udah nggak apa-apa, saya juga makan telur juga sama barang apa tuh. Lepas itu udah makan kan. Allahumma barik lana. Udah makan pagi-pagi nasi gurih, lalu saya Tengku minum kopi, minumlah kopi, jangan gas sama sekali, udah air putih aja. Gini Ustadz, saya ada perlu bener mau buka toko, jadi nggak bisa buru-buru, nggak bisa lama-lama di sini. Baiklah Tengku. Oh ya Tengku, sebelum pulang saya salamin tangannya, ini untuk Tengku 50. Nggak usah, jangan, kan dari Darussalam kemari bensin pakai juga, pokoknya harus ada. Terima kasih Ustadz ya, ya nanti kalau ada perlu bilang saya lagi ya. Ya terima kasih Tengku ya, enak sama enak, Tengku enak saya enak, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sepagi itu udah ada duit 800.000 kurang dikit karena udah saya belanjain. Lalu saya pulang lah, istri udah nunggu di rumah. Bang, apa kabar, bagaimana itu ceritanya, udah laku, bisa dijual nggak itu? Apa tadi yang dibuat di rumah? Tadi kan, ya Allah katanya berdoa, tolong mudahkan suami saya buat jual emas ini. Kadang bukan emas, kadang nggak laku. Memang emas, ada yang apa nih? Ada yang disimpan sedikit seuprit aja itu. Tapi banyak bentuknya. Yang laku itu yang besar itulah, yang semenir itulah yang laku, emas semua karena. Jadi segitu dapatnya. Saya bilang ini, oh begitu tadi ya. Iya, alhamdulillah ini laku berapa? Dapat 300 lagi, dapat 870.000. Itulah, ditawar sama Tengku jadi 900, dia gak mau. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian setelah itu saya kasih itu, udah dikasih sama Tengku, ada dikasih makan juga. Yang penting Tengku senang, kita senang, dia bantu kita bantu dia, kan begitu ya, enak sama enak. Alhamdulillah itu saya kasih semua nih, ambil aja nih, sini buat abang 20.000 aja, sisanya pegang aja sendiri. Setelah itu alhamdulillah hari itu udah ada kepegang duit, sama juga tuh sama duit yang tadi dari boleh nuker receh-recehan 35.000. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu akhirnya balik lagi ke 800 dicampur sama itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian beberapa waktu selanjutnya itu gaji udah masuk, udah bisa belanja lah dengan normal. Ini realita kehidupan di masyarakat kita. Memang ada usahanya. Itu istri saya cari-cari, perasaan ada emas nih kemarin, di mana ya naruhnya, kecil itu aja dibongkar-bongkarin. Alhamdulillah dapat. Dia pun ragu, yang ini emas apa bukan, coba aja bawa ke sana, tes, tanya sama tukang emas. Kalau laku dibeli berapa aja, 200 pun boleh. Alhamdulillah
Yang penting buat pegangan aja 1, 2, 3, 4, 5 hari ini. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertolongan Allah itu ada, dipegang, ya selalu ada, dipegang. Alhamdulillah itu ada pegangan, besok anak sekolah juga nggak kerepotan. Itulah realita yang nyata di kehidupan kita. Bukannya langsung dibacain mantra lalu ATM-nya penuh terisi sendiri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak begitu, kagak sebegitu. Memang itu kenapa sih prosesnya begitu, harus ngumpulin duit recehan dulu itu sampai ditukar ke pasar modern ke Maret itu, lalu pulang lagi makan dulu nasi goreng, akhirnya saya nggak makan, lalu ditelepon lah sama kawan mau jual emas, itu sambil nunggu gaji. Itu semuanya proses kita. Kenapa sih Allah menciptakan alam ini, menciptakan bumi ini 6 hari pisitati ayamin, dalam 6 hari. Kan Allah maha mampu. Kun payakun, jadi kun payakun, dapet. Kun payakun, ambil nih buat lu 1 kilo emas. Kenapa Allah kagak seperti itu? Pisitati ayamin, dibikin sama Allah alam ini 6 hari. Ada prosesnya. Semuanya ada prosesnya. Rasulullah aja ketika mau diutus untuk ke kita kan diproses dulu dari masih kecil, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, lalu diasuh sama Halimah, diasuh sama kakeknya, diasuh sama pamannya, terus sampai ketemu Khadijah, lalu menikah dengan Khadijah, terus menerus, terus naik, begitu prosesnya berjalan. Ada prosesnya, bukan kun payakun. Bukan simsalabim. Kalau kun payakun masih mending. Ini simsalabim. Tinggal baca aja ini 5 menit langsung penuh ATM kita. Itu yang ngajarin siapa? Rasulullah aja pakai proses. Kita coba ya, perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah itu. Utsman bin Affan ngeluarin duit banyak banget waktu perang Badar. Itu dikeluarin banyak bener. Entah dikeluarin semuanya itu sama Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan membeli sumur yang harganya harga Yahudi, dibeli sama Utsman bin Affan untuk disedekahkan pada kaum muslimin. Lalu kaum muslimin yang kagak punya duit, yang miskin-miskin, mereka membantu Rasulullah ngegali parit, termasuk Salman Al-Farisi, yang Salman min Ahlul Bait. Rasulullah bersabda, Salman bagian dari Ahlul Bait. Pada ribut masalah Ahlul Bait aja, Salman min Ahlul Bait. Rasulullah bilang, oh kama qala Rasul. Jadi digali itulah parit. Rasulullah ikut ngegali. Perut lapar lagi ngegali, musuh di depan mata. Rasulullah tenang. Kenapa sih nggak langsung aja itu musuhnya dihantam aja itu sama malaikat? Prosesnya kudu ada. Kita juga begitu. Jualan, kita usaha, kita bawa barang dari pasar induk, lalu kita jual di situ, nungguin malam-malam kita berdoa sama Allah. Prosesnya ada. Lah kita mau jadi YouTuber aja susah banget prosesnya kan. Sampai 8 bulan ini saya masih baru dimonetisasi dan belum dapat pin dari Google apa dibilang itu, Google AdSense Google AdSense belum dapat itu. Makanya kan the experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kudu ada prosesnya. Bukan bacain ini 5 menit lalu duit muncul dari muka bumi. Yang ngajarin siapa? Orang Rasulullah aja berproses. Penciptaan langit berproses. Jangan seperti itu. Jangan ngarep an-nazar la yu'tabar. Tapi kan ada bang, ada. Cuma seperti saya bilang dalam konten yang lalu, itu orang-orang yang seperti itu datang itu awan lalu turun hujan di kebun dia doang. Itu orang yang mau memberi kepada Allah. Saking pelitnya manusia, sehingga Allah mengatakan, maukah siapakah diantaramu, siapakah yang mau meminjamkan kehadirat Allah? Minjem bahasa Allah. Saking pelitnya manusia tuh. Kalau minjem kan dipulangin. Kalau bisa dapat cuan lagi dari situ. Itu manusia. Kalau disuruh aja kagak mau, kudu diiming-iming dulu manusia itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, agni nabi halalika wa haramika wa yufadalika an masiwa. Inilah realita kehidupan masyarakat bawah, masyarakat saya dan saya sendiri, masyarakat pinggiran, dan saya rasa orang lain juga banyak seperti ini. Jangan kebanyakan ngarepin ATM sendiri, terisi sendiri, tapi arepinlah pertolongan Allah. Innallaha, ya kan ATM terisi pertolongan Allah juga bang. Masih ngebantah juga. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusi ma bi qaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Jualan, usaha, kerja, apa kayak kerjaannya, insya Allah ada. Sambil kita berdoa, nanti jualan kita jadi rame, nanti jualan kita jadi barokah. Itu baru. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.